Selamat pagi kawan sekalian, senang berjumpa dengan kalian semua. Di tangan saya ada sejumput garam. Bagi kita ini bumbu, tapi bagi lebih dari 1 miliar penderita hipertensi di dunia, ini adalah bom waktu. Masalahnya, diet rendah garam sering kali gagal bukan karena kurang niat, tapi karena secara biologis lidah manusia menolak kehambaran. Kami di Biotes Teknologi melakukan uji coba eksklusif kepada 20 individu penderita hipertensi kronis. Mereka mengalami penurunan kualitas hidup, bukan karena penyakitnya secara langsung, melainkan mereka mengalami kehilangan kenikmatan, yaitu menikmati makanan mereka. Namun setelah melakukan solusi dari yang kami berikan, mereka dapat kembali menikmati makanan mereka tanpa meningkatkan asupan natrium. Hari ini kami tidak membawa bumbu baru, tapi kami membawa cara baru dalam merasakan rasa. Kami perkenalkan Electric Salt Spoon. Ibu Nanda, sebagai direktur PT Sintes Biotek, Anda tentu familiar dengan konsep simulasi saraf sensorik. Alat ini menggunakan prinsip elektrotest, di mana arus listrik mikro sebesar 0,1 hingga 0,5 mA digunakan untuk menstimulasi reseptor rasa di lidah. Besar ini sangat aman, bahkan lebih kecil dari arus pada perangkat sehari seperti jam tangan digital. Di dalam gudang ini terdapat mikrokontrol mini dan juga elektroda konduktif yang bersentuhan langsung dengan permukaan makanan dan juga lidah si pengguna. Perlu kami tekankan juga para chalkers, alat ini tidak menambah natrium sedikit pun. Ia bekerja dengan memperkuat persepsi rasa asin hingga 1,5 kali lipat melalui stimulasi saraf pengecap, sehingga makanan yang rendah natrium akan tetap terasa gurih. Selanjutnya di meja para calon investor, kami sudah menyiapkan satu mangkuk berisi sup yang rendah natrium untuk membuktikan bagaimana cara kerja dari produk kami tersebut. Para chalkers, silakan dicoba supnya menggunakan sendok biasa. Nyambar banget. Namanya juga sup rendah natrium. Sekarang silakan digunakan electric salt spoon, kemudian bisa diaktifkan pada level 3 untuk memberikan stimulasi optimal. Menarik, ini tanpa tambahan garam ya? Betul Ibu Dia, itu merupakan murni dari stimulasi saraf. Jadi kalian butuh pendanaan berapa untuk bisa sampai ke tahap produksi awal? Mungkin untuk kira-kira di sekitaran 2 miliar untuk 15% kepemilikan saham. Wow, 2 miliar untuk 15% kepemilikan. Kecil sih. Tapi saya langsung ngupain aja. Teknologinya menarik, tapi tanpa izin Kemenkes. Kalian tuh cuma jualan janji aja. Valuasi 13 miliar. Untuk perusahaan izin edar saja belum. Itu agresif sekali. Jujur, itu agak sedikit tidak masuk akal. Ibu Nanda, perlu kami luruskan bahwa janji ini kami bangun di atas fondasi yang sangat kuat. Teknologi elektrotest yang kami kembangkan ini merupakan hasil kemitraan riset strategis dengan Meiji University yang ada di Jepang. Kemudian juga perlu Ibu Nanda ketahui, untuk 20 relawan yang kami uji coba juga tentunya tidak asal-asalan Ibu. Protokol yang kami gunakan itu sudah mengikuti standar riset internasional yang tervalidasi. Jadi investasi Ibu hari ini itu bukan untuk mencoba-coba apakah teknologi ini akan berhasil, tetapi untuk mempercepat perizinan agar teknologi yang memang sudah terbukti bulan ini bisa untuk segera dikomersialkan Ibu. Baik, saya akui Meiji University punya bobot. Saya tawar 1,5 miliar dengan 25% kepemilikan, tapi saya mau kontrol penuh di R&D agar investasi saya tidak hangus. So, take it or leave it. 25% merupakan angka yang cukup besar ya Ibu Nanda. Itu justru akan mematikan fleksibilitas kami dalam pendanaan yang akan datang di masa depan nanti. Kami sepakat bahwa validasi merupakan kunci, tetapi kami juga tidak bisa menyerahkan kendali penuh atas teknologi yang kami bangun selama 3 tahun ini.
Saya setuju soal resiko medis. Tapi poin saya di sini adalah komersialisasi. Harga 2 juta per unit itu cukup mahal jika pengadaan skala besar. Kalau saya memproteksi karyawan senior saya yang kemungkinan berpotensi memiliki penyakit hipertensi, mungkin biayanya akan cukup tinggi. Apa ada jaminan harganya bisa turun jika lewat manufaktur saya? Mungkin seberapa besar kira-kira efisiensi biaya yang dapat kita buat? Pertanyaan yang sangat krusial Ibu Syifa. Memang untuk saat ini cost production kita itu masih tergolong tinggi. Pertama dikarenakan skala produksi kita tentunya masih terbatas. Kemudian kita juga masih menggunakan vendor pihak ketiga, sehingga untuk harga pokok produksi itu di kisaran angka 1,5 juta rupiah per unit. Namun dengan integrasi fasilitas manufaktur perusahaan ibu, terutama dalam plastik molding dan perakitan sirkuit, kita dapat memotong rantai pasok. Kami memproyeksikan efisiensi biaya sekitar 25 hingga dengan 30% tanpa mengurangi standar material kami. Menarik. Tapi saya minta dalam skema hybrid 400 juta cash sebagai bentuk modal kerja dan 300 juta dalam bentuk pre-order dengan menggunakan harga produksi baru tersebut. Bagaimana kalau begitu? Baik, untuk skema tersebut sesudah kita diskusi kami sepakat skema ini justru bisa mengamankan jalur produksi awal kami. Wait. Saya lulusan Clinical Nutrition and US, fokus saya di kardiovaskular. Saya tahu persis betapa sulitnya mengubah behavior pasien hipertensi. Kalian kan udah punya teknologi kuat ya, tapi teknologi tanpa adopsi pasar yang masif itu tidak akan terjadi bisnis. Gimana kalau saya tawar 300 juta dan saya minta 5% kepemilikan? Karena yang kalian butuhkan bukan cuma awareness ya, tapi trust juga. Dan saya akan membawa akses langsung ke target market yang kalian inginkan. Betul Ibu Dian, kami sepakat bahwa market adoption adalah kunci. Tetapi 5% pada tahap ini masih cukup besar ya untuk kami. Mengingat kami juga masih menjaga struktur equity secara keseluruhan pada saat ini. Kalau gitu jujur aja, tanpa strategi komunikasi yang tepat, produk ini bakal jadi stuck di niche market. Dan itu berarti growth kamu nanti jadi lambat dong. Justru itu kenapa kami tidak melihat Ibu sebagai endorse, tapi sebagai partner pertumbuhan. Kontribusi Ibu Dian tidak berhenti di awareness saja, tapi terus berjalan seiring performa penjualan produk kami juga. Para calon sekalian, tentunya kami tahu kalian punya posisi tawar yang kuat. Tapi mari kita lihat gambaran besarnya dulu. Jika kita pecah porsi ini sesuai dengan keinginan kalian, tentunya startup ini tidak akan sehat secara finansial, Ibu. Kami punya penawaran balik yang tidak mungkin kalian tolak jika kalian memang benar-benar percaya pada produk kita. Untuk struktur yang kami tawarkan itu adalah untuk Ibu Nanda adalah 1 miliar untuk 10% saham, di mana Ibu akan memegang kendali dari sisi regulasi medis dan validasi klinik bersama tim kami. Kemudian untuk Ibu Syifa yaitu 700 juta rupiah dengan 5% kepemilikan saham dengan skema hibrid dan optimalisasi fasilitas manajemen Ibu untuk efisiensi harga. Dan untuk Ibu Dian, kami tawarkan 300 juta untuk 2,5% saham. Ibu bukan hanya sekadar investor, tapi mitra strategis ditambah skema royalti dari edisi khusus Dian Signature. Investasi adalah 22 miliar rupiah dengan pembahasan 17,5% saham. Bagaimana kalau capres? Saya setuju, asalkan saya punya kendali penuh ke progres R&D tersebut. Kalau saya, selama target efisiensi itu tercapai di pabrik saya, oke, saya deal. 2,5% kecil sih, tapi royaltinya menarik. Oke, I'm in. I think you have a deal. Let's build this together then. Selamat bergabung di Neotes Teknologi.